Halo guys, balik lagi sama gue Sevan Surara di konten Sisi Pandang. Konten yang mau bahas masalah-masalah yang sedang viral di media sosial. Lo yang bikin masalah, gue yang bahas. Pada hari ini, gue mau ngebahas yang sangat-sangat lagi viral banget, yaitu apa? RUU Cipta Kerja yang udah jadi undang-undang sekarang. Tapi di sini yang gue bahas poinnya bukan gue mau ngebahas satu-satu poin yang lagi disebarin hoaxnya atau segala macam. Kalau itu kalian bisa baca aja di sini nih. Gue tampilin nanti. Nah, tapi di sini yang mau gue bahas adalah yang pertama itu kenapa RUU Cipta Kerja ini sangat menimbulkan kontroversi banget. Karena apa? Di sisi lain, sejumlah besar orang beranggapan bahwa ini tuh sangat-sangat merugikan rakyat kecil, terutama buruh. Di sisi lain, beranggapan bahwa undang-undang ini baru disahkan, berarti belum tahu dampak negatif dan dampak positifnya itu apa. Kalau memang nyatanya dampaknya memang negatif, oke bolehlah di demo. Tapi kalau nyatanya dampaknya positif, ya dilanjut. Ini anggapan beberapa orang. Nah, gue berdiri di tengah-tengah orang yang beranggapan kalau ini ditunggu dulu dampaknya negatif atau positif, atau orang-orang yang sebelum itu terjadi lebih baik dibatalin aja. Nah, kalau gue di sini beranggapan kalau ini harus dibatalin aja langsung sebelum kita melihat dampaknya, karena bagi mereka poin-poinnya itu ya sudah merugikan sih ya. Nah, di sisi lain orang-orang yang beranggapan ini hoax kayak gua itu ada juga yang beranggapan lo ngapain sih demo kalau misalkan lo aja belum tahu itu dampaknya negatif ataupun positif. Kapan kita mau maju kalau misalkan baru ada peraturan yang kita nggak tahu dampaknya negatif atau positif aja sudah ingin dibatalkan lah, dirame-ramein lah atau segala macamnya. Kalau saran gua untuk yang satu ini lebih baik mengikuti pandangan yang positif. Kenapa? Karena siapa tahu membawa perubahan besar, kita nggak tahu. Siapa tahu ini undang-undangnya ternyata worth it ataupun jadi lebih baik ke depannya, ya kita nggak tahu kan. Nah, tapi di sisi lain pas waktu pada demo ini yang gue sangat disayangkan, ketika lagi ada demo mahasiswa itu beberapa yang menurut gue sih oknum ya, bukan mahasiswa secara utuh, karena di situ pas demo itu banyak banget anarkis atau terjadi perusakan fasilitas umum, bahkan kendaraan dinas. Kalau kalian pikir itu adalah tindakan yang bagus, menurut gua itu adalah tindakan yang bodoh. Asal kalian tahu ya, mobil dinas, fasilitas umum itu dibangun dan dibeli itu pakai duit pajak, pakai duit negara. Duit negara itu berasal dari rakyat. Ya mungkin kalau kalian sebagai mahasiswa ataupun pelajar yang kemarin demo, kalian mungkin nggak merasakan bayar pajak. Tapi kalau ketika kalian merasakan bayar pajak, lebih enak. Tapi itu ya itu kewajiban yang harus lo bayar dan harus dibayar kan. Dan itu duit pajak itu lari kemana? Buat beli kendaraan operasional dinas, buat pembangunan yang lo rasain, dan juga fasilitas umum yang lo bakar. Apalagi itu halte, kalau nggak salah itu halte untuk MRT atau untuk halte busway juga. Cuy, anggota DPR mana sih yang naik LRT ataupun naik busway zaman sekarang? Ini kita ngomongin DPR RI ya, kita nggak ngomongin DPRD. Mungkin kalau DPRD ada, mungkin itu juga mungkin. Kalau DPR RI rata-rata pakai supir. Fasilitas yang lo rusak itu yang make orang-orang kayak kita, orang-orang kecil.
orang-orang yang lo bilang lo turun ke jalan tuh buat membela mereka. Buruh itu tuh bukan cuma orang-orang yang kerja di pabrik, karyawan-karyawan di kantor juga termasuk buruh secara nggak langsung. Kalian juga merusak fasilitas yang mereka gunakan. Kalian tahu nggak kalau misalkan banyak banget tuh yang kerja di daerah situ yang nggak bisa yang biasanya pulang menggunakan transportasi itu, jadinya mereka pulang harus memutar karena kalian bakar. Gimana kalian membela rakyat kecil? Gue nggak tahu sih. Gue di situ nggak dapat poinnya yang demo kemarin ngebela rakyat miskin ataupun rakyat kecil secara utuh. Coba kalau misalkan ada yang setuju dengan pendapat gua, kalau boleh komen, ataupun yang nggak setuju ya boleh komen juga, nggak apa-apa kan, kita juga namanya juga sisi pandang. Ya kan, kita ngebahas, ya kita diskusi. Nah, di sisi lain juga aparat, kalau menurut kalian aparat keamanan itu yang mulai duluan, polisi yang mulai mukul duluan segala macam, nih gue tunjukin videonya. Kenapa beberapa polisi suka marah? Nih gue tunjukin. Kalian sendiri kan videonya. Emang itu nggak semuanya, tapi menurut gue juga dengan cara polisi lagi jaga, lu bisa nggak sih ngebayangin kalau misalnya dia tuh kita ada di posisi mereka, lu lagi jaga panas-panasan dan juga lu pakai peralatan yang lengkap, itu tuh udah udaranya panas, elunya juga bikin emosi, ya kan? Lu kata-katain, lu dorong-dorong segala macam, mereka tuh cuma bisa diem. Dia juga manusia yang punya batas emosi. Gue rasa lu aja disenggol, didorong gitu aja lu emosi kan. Gimana kalau misalkan lu jadi mereka yang udah bawa tameng tuh berat cuy, berat. Ya emang gak berat banget tapi itu berat. Udah lu bawa tameng, bawa baju yang tebal sedemikian gitu kan, sedemikian rupa tebalnya, ya kan? Ya itu menurut gua di situ aja tuh udah ngebuat emosinya bapak polisi di luar sana meningkat gitu. Ditambah para demonstran itu demo dengan cara juga, salah satunya ini gue nggak ngomong semua mahasiswa ya, salah satunya ada yang bikin polisi kesel segala macam, ya mungkin itu di situ juga menjadi sumber keributan, ya mungkin yang salah satunya itu yang tadi yang kita bahas itu ya oknum, ya kita nggak tahu. Tapi ya hal-hal lain kayak gini nih, terus juga polisi itu juga manusia. Yang gue bilang tadi, polisi juga manusia, dia punya keluarga, dia itu juga rakyat. Orang-orang di rumahnya itu, dia punya anak, dia punya istri, dia punya orang tua, ya kan? Semua itu juga nunggu mereka pulang, sama kayak kalian, sama kayak kita mahasiswa. Kalau misalnya kita turun ke jalan, orang tua kita, saudara kita misalkan ada yang ada di rumah, ya orang tua lah, itu nungguin kita pulang, berharap anaknya pulang dan keadaan selamat. Sama berharap polisi itu, ya kalau memang polisi itu masih muda, berarti orang tua polisi itu berharap anaknya pulang dan keadaan selamat. Kalau misalkan polisi itu punya anak, punya istri, berarti anak dari istrinya itu berharap kalau ayahnya atau suaminya itu pulang dalam keadaan selamat, tanpa ribut. Udah gitu juga yang bikin gue sangat-sangat sedih juga, polisi itu di beberapa media sosial ya, terutama TikTok kayaknya, itu tuh bener-bener habis-habisan dikata-katain. Gue sih mikirnya tuh ya agak miris ketika hal kayak gini polisi dikata-katain, tuh padahal belum tentu juga mereka yang salah, ya kan? Dan belum tentu juga mahasiswa yang salah, tapi polisi itu selalu jadi kambing hitam ya. Padahal juga DPR yang ngelakuin kesalahan. Kenapa mobil polisi yang dihancurin, polisi yang diituin, kenapa nggak? Kalau memang kalian memang tujuannya ke DPR, ke anggota DPR, ke gedung DPR, kenapa nggak? Ya udah di gedung DPR aja gitu. Jangan itunya fasilitas umumnya, jangan juga bapak polisinya gitu kan. Ya udah di gedung DPR aja.
Itu gue baca banget komentar buruk gitu. Jangan sampai lu yang ya siapapun lah yang komentar, jangan sampai itu malah jadi kayak bumerang bagi lu. Suatu saat lu butuh polisi, ya polisi juga nggak tahu kalau lu yang komentar, tapi suatu saat lu bakal kayak, oh ternyata gue sangat-sangat membutuhkan polisi ya dalam membantu ada urusan, misalkan amit-amit mobil lo hilang atau motor lo hilang atau ya pokoknya buruk-buruk lah yang melibatkan lo harus butuh polisi untuk membantu. Di situ lo bakal sadar kalau misalkan mereka itu penting. Ini kenapa gue bukannya gue berat ke polisi ya, tapi emang kenyataannya kayak gitu. Karena kalau bapak-bapak TNI itu pasti sangat dihargain dan juga tidak ada yang bersinggungan. Tapi gue ngeliat bahwa ada satu video, cuman gue lupa di mana video itu. Gue nanti akan gue cari kalau misalnya ada, tapi gue nggak janji. Itu mobil tentara pun itu ditipukin cuy, seriusan. Gue ngeliat di video itu, cuman gue lupa itu videonya. Nanti gue cari, akan gue munculin di kalau ada yang mau ngebahas konten ini lebih lanjut. Tapi kalau memang enggak, berarti nggak gue munculin, ya kan. Nah itu, jadi kalau poin gue tuh tadi, untuk RUU Cipta Kerja ini lebih baik kita tunggu dulu hasilnya, kita kaji dulu, kita lihat bareng-bareng apakah hasilnya negatif atau hasilnya positif. Kalau memang negatif, ya berarti kita bareng-bareng turun untuk ngebuat undang-undang ini dihapus atau dirubah jadi lebih baik. Yang kedua, kalau kalian akan demo lagi, please jaga fasilitas umum. Ingat, itu pakai duit kita, kita bilang duit kita, karena suatu saat lo cepat atau lambat lo akan bayar pajak sendiri juga. Itu pakai duit kita, duit rakyat. Yang ketiga, kalau misalkan kalian demo, please hargain aparat keamanan yang sedang bertugas untuk mengamankan terjadinya unjuk rasa yang baik, bukan unjuk rasa yang bikin rusuh, kisruh dan segala macamnya. Itu aja menurut gua. Tapi kalau misalkan kalian yang setuju dengan poin-poin ini, komen. Tapi kalau kalian yang nggak setuju, komen juga, biar kita diskusi nih, kenapa kalian nggak setuju dan kenapa kalian setuju. Oke, gitu aja pembahasan dari gua masalah ini. Sorry gua nggak ngebahas undang-undangnya karena bukan gua bukan di bagian ekspertis masalah itu, karena gua juga bukan sarjana hukum. Tapi kita lebih ngebahas tentang lebih dalam bagaimana masalah-masalah yang terjadi dan timbulkan oleh undang-undang Cipta Kerja ini. Gitu aja guys. Jangan lupa di komen, di like dan di subscribe. Thank you.